Muncul wacana bahwa Ganjar dengan wapresnya Prabowo. Pertanyaannya, Prof, apa kata dunia nih, Prof? Apakah ini dejavu? Bu Mega dengan Pak Prabowo? Atau seperti apa nih episodenya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, makin menarik dan makin mendebarkan setelah Pak Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai petugas partai PDIP untuk bertarung di 2024. Tiba satu hari Idul Fitri, Pak Prabowo terbang ke Solo menemui Pak Jokowi, dan dikatakan bahwa itulah pejabat pertama yang bertemu dengan Pak Jokowi di saat Lebaran, Prof. Kemudian sinyalemennya muncul juga, Prof, ini. Siapa cawapresnya Pak Ganjar? Ketika itu Pak Jokowi ditanya. Ada 4 orang kalau tidak salah ya. Ada Pak Erik, Sandiaga Uno, kemudian Pak Mahfud, kemudian Pak Prabowo. Tapi yang menarik di sini, Pak Prabowo itu kan sudah mendeklir dia sebagai capres, calon presiden. Ada sekbernya, ada sekbernya dengan PKB. Nah, kemudian ini muncul gitu kan ya, muncul wacana bahwa Ganjar dengan wapresnya Prabowo. Pertanyaannya, Prof, apa kata dunia nih, Prof? Baik pemirsa, saya bersama Prof Ikam. Saya ingin mengelaborasi bagaimana nih, Prof, pandangan Anda jika Ganjar Pranowo berpasangan cawapresnya adalah Pak Prabowo. Apakah ini dejavu? Bu Mega dengan Pak Prabowo? Atau seperti apa nih episodenya? Iya Mas, terima kasih. Tapi sebelum itu, karena ini suasananya masih Idul Fitri, ya, hari kedua kan. Ya, kalau saya hari kedua, kalau betul, yang lain ada yang sudah hari ketiga. Nah, oleh karena itu sebelumnya kepada para pemirsa pada Suka TV yang saya muliakan dan saya banggakan, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita semua. Amin. Amin. Ya, amin. Nah, terima kasih, Prof. Kita melanjutkan obrolan. Kayaknya saya masih harus mengatakan bahwa kendati pun hari Sabtu itu sangat momentum ya. Sangat penting karena di situ Bu Mega sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bukan saja telah menghentikan semua spekulasi mengenai siapa calon capres PDIP, tetapi juga ada implikasi strategis lainnya, Mas. Misalnya dengan adanya pengumuman itu, maka gagasan-gagasan, wacana-wacana, narasi-narasi atau praktek-praktek yang dilakukan dalam rangka untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilu itu langsung ambiar semua. Kelar, selesai ini selesai kan, semua. Dan sebagai bangsa yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi, kita harus jujur bahwa kita mesti menyatakan apresiasi kita kepada Bu Megawati Soekarno Putri. Ya. Baik, sama, sepakat saya, Prof. Nah, yang kedua, walaupun sekarang balikannya, walaupun Bu Mega sudah mengumumkan capresnya dengan jelas yaitu Pak Ganjar Pranowo, tetapi ternyata spekulasi itu masih akan terus berkembang. Karena apa? Karena memang di dalam cycle pemilu atau Pilpres 2024 ini posisi cawapres itu betul-betul krusial. Oke, sepakat itu. Sehingga siapa yang akan jadi cawapres atau jadi menentukan itu sangat menentukan. Nah, oleh karena itu ini lagi-lagi juga spekulasi lagi, yaitu bahwa ternyata ada spekulasi pertama Erik, kemudian Sandi, kemudian Pak Mahfud, kemudian
Pak Prabowo. Tentu yang akan menjadi bahan sorotan atau optik dari media ini adalah spekulasi tentang Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi cawapres. Jadi cawapresnya Ganjar. Nah, pertanyaan yang langsung muncul tadi itu kan apa kata dunia? Ya, apa kata netizen juga nih. Tapi kalau menurut pengamatan politik, ya kan orang kan tinggal melihat saja. Apakah mungkin itu terjadi dengan Pak Prabowo? Nah, tampaknya kalau kita jujur, ya mungkin saja. Pertama, dalam politik itu adalah the art of possible kan, seni dari segala macam kemungkinan. Dan di dalam kenyataannya, dulu Pak Prabowo kan menjadi challenger dari Pak Jokowi sebagai calon presiden. Tetapi setelah kalah dan Pak Jokowi menjadi presiden, bukan saja Pak Prabowo masuk di dalam kabinet, bahkan posisinya menjadi menteri. Itu kan di bawah wakil presiden bahkan kan. Nah, kalau sekarang logikanya kalau ditawari cawapres, ya mungkin mikir-mikir iya juga sih. Naik kelas naik kelas atau paling tidak ya kita terima juga bisa. Nah, walaupun tentu kita juga harus tidak 100% menggunakan logika gitu, Mas, karena yang kemudian terjadi juga Pak Prabowo sudah mengatakan, memberikan jawaban kepada wartawan yang bertanya soal itu, mengatakan wah, partai saya atau Gerindra tidak jelek-jelek amat atau tidak lemah-lemah amat. Artinya beliau ingin mengatakan bahwa oleh Gerindra kan beliau sudah mengatakan akan menjadi capres. Jadi ya nggak elok kalau dia kemudian menjadi cawapres. Itu tafsirannya. Tapi ini tafsiran, Mas. Tafsiran harus jujur mengatakan ini tafsiran. Kemudian yang kedua, kalau kemudian Pak Prabowo hanya jadi cawapresnya Pak Ganjar, ya memang dari segi rumusan yang kita selalu pakai, nasionalis itu kan the best number 3, toh? Ya, opsi ketiga yang juga cukup bagus, karena nasionalis itu memang bisa bagus juga. Cuma masalahnya nanti yang akan menjadi pasangan penantang itu Anies pasti akan mencari calon yang mungkin juga akan bisa secara inklusif meraup voters yang seharusnya diambil oleh kelompok nasionalis, kelompok Islam. Nah, sekarang kita tinggal membayangkan aja. Coba bayangkan kalau Anies berhasil merayu Pak Mahfud. Dan ini sedang dilakukan oleh PKS, gitu kan? Saya tidak bisa membayangkan ini. Ya itu enggak artinya kemungkinan itu akan seru itu permainan nanti itu dan tidak akan mudah lagi. Ini kan akan beda kalau misalnya Pak Prabowo mengajak tetap jadi capres dan mengajak Pak Mahfud atau Ganjar mengajak Pak Mahfud. Itu memang ideal banget itu. Atau mungkin Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, kemudian Prabowo seperti komitmen awal dengan Caimin. Nah, ini kan itu. Tetapi juga seperti saran kita, kalau calon dari yang berbasis NU itu terlalu banyak, mungkin juga akan berat juga. Makanya saya kira kalau misalnya 2 itu aja saya kira udah cukup lah ya. Betul. Dengan Caimin, Gus Amin. Itu bagus. Tapi kita ini masih di dalam ranah spekulasi semua. Karena kan walaupun Bu Mega sudah jelas menutup kemungkinan adanya capres dari PDIP selain Pak Ganjar itu tetapi kan soal cawapres itu masih merupakan satu dinamika hal yang sangat penting. Makanya kita juga harus menunggu kenyataan sambil tetap menginterpretasikan apa segi-segi kelemahan, apa segi-segi kekuatan kalau misalnya spekulasinya adalah Pak Prabowo. Nah, sekarang kalau spekulasinya misalnya katakanlah Ganjar dengan Erik misalnya, ya itu juga bisa dalam pengertian karena Erik akan diharapkan menjadi penopang dalam segi pendanaan. Erik jelas tidak mempunyai kapasitas kalau dibanding dengan Pak Mahfud atau Prabowo dalam soal basis massa. Karena kan Erik juga bukan betul-betul murni yang mempunyai kekuatan dukungan di NU, apalagi
partai politik kan nggak juga. Tetapi kalau soal uang, soal dana itu tidak bisa diragukan, dan dana itu menjadi sangat penting di dalam pemilu-pemilu kita dan di dalam pilpres kita. Jadi make sense. Tetapi katakanlah Ganjar dengan Erik bisa senarinya. Apakah itu pasangan yang menang? Nah itu yang harus kita jawab. Menurut saya ya kalau dibanding dengan pasangan antara Ganjar dengan Prabowo dibanding dengan Ganjar dengan Erik, yang menang Pak Prabowo begitu ya, masih apalagi kalau pasangan Ganjar dan Mahfud itu udah nggak apa-apanya. Pasangan Ganjar Erik itu udah apa-apanya. Nah sama juga dengan kalau kita menggunakan pasangan skenario pasangan dengan Sandi Uno. Sama dari segi keuangan, dukungan, dukungannya luar biasa, kan? Luar biasa itu. Tapi masalahnya apakah itu pasangan menang? Sekarang ini kan kita bicara tentang pasangan yang menang, bukan pasangan yang ideal secara pikiran, karena ini topangan antara basis massa dan uang. Tapi yang satunya itu basis massanya nggak ada seperti Erik dan itu. Maka dari 3 opsi tadi itu, kartu yang paling bagus itu kalau Pak Mahfud. Kartu yang paling bagus adalah pasangan dari Ganjar, Prabowo. Itu adalah Pak Mahfud. Pak Mahfud. Makanya kalau kemudian Pak Mahfud sekarang menjadi semacam magnet, didekati kelompok Prabowo, didekati oleh sebagian kelompoknya Pak Ganjar, dan didekati oleh sebagian dari kelompoknya Anies, itu make sense saja. Oke, kalau kita kembali kepada topik kita nih, kalau Ganjar Prabowo ini maju menantang, katakan di sebelahnya adalah Anies dengan siapa, katakan dengan AHY atau siapa, ini bagaimana nih secara kalkulasi politiknya? Ya paling tidak mengurangi kemungkinan ada 3 pasangan, itu jelas. Dan kemungkinan juga spekulasinya diharapkan untuk tidak ada lagi yang namanya yang suka dikatakan sebagai ronde kedua. Ronde kedua Dianggap akan satu putaran. Satu putaran selesai itu ya. Akan ada satu putaran. Tapi spekulasi atau analisis satu putaran itu kayaknya agak berlebihan. Karena apa? Karena Anies akan sangat kuat nanti kalau dia menemukan pasangan yang bisa mengalahkan pasangan Ganjar Prabowo itu Jangan diremehkan pengalaman 2017 di DKI. Hampir semua survei dan lain-lain itu mengatakan yang menang itu kan adalah Ahok kan. Tapi faktanya kan enggak. Jadi kita jangan underestimate juga. Nah di situ Mas. Oke, Prof. Jadi kalau pasangan Ganjar dan Prabowo itu menjadi paket di 2024, ini menjadi riskan menurut Anda ya untuk memenangkan pertarungan. Walaupun secara kalkulasi itu Ganjar itu sekitar 26% atau terakhir itu kan juga sama gitu kan ya, di kalkulasi itu prosentasenya itu lebih dari 50%. Iya, tapi kan kita harus lihat juga bahwa yang namanya survei dan lain-lain itu kan pada akhirnya akan ditentukan di lapangan. Misalnya saja kalau misalnya lawannya nanti itu adalah Anies dan Mahfud misalnya, ya kita senario yang yang paling yang paling ekstrim itu ya. Gitu. Kan mengangkat isu sebagai kandidat yang pro perubahan itu zaman sekarang ini sangat menarik buat publik. Apalagi kalau dua-dua Prabowo dan Ganjar itu tidak mempunyai satu argumentasi, tetapi malah kemudian seperti pembukaan Anda tadi sebagai petugas partai saja. Karena kata-kata petugas partai ini juga bisa bumerang ya. Tidak baik-baik saja, walaupun sebetulnya juga ada benarnya kalau memang digunakan untuk seorang yang ditugasi menjadi calon presiden. Yang tidak baik menurut saya adalah kalau sudah jadi presiden pun masih disebut petugas partai, atau ditreat seperti itu. Itu yang menurut saya itu sangat tidak bagus bagi demokrasi kita dan juga bagi bangsa kita sendiri. Tapi kalau partai menugaskan si A, si B jadi gubernur, jadi presiden, jadi anggota DPR sebagai calon-calon, itu sah-sah saja karena mereka belum ada dalam posisi itu. Begitu. Oke, Prof. Bagaimana menurut Anda jika
Ganjar kemudian berpasangan dengan Prabowo, kemudian di sebelahnya itu ada Anies Baswedan, katakanlah dengan Pak Mahfud MD, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda masih tetap mendukung Pak Ganjar dan Prabowo atau mendukung Pak Anies dengan Pak Mahfud? Ya, kita ini belum bicara tentang sosok Gus Ami loh ya. Nah, iya. Apakah sekarang apa nanti? Iya, oke. Iya, ronde berikutnya kita. Di sisi lain ada wacana ini. Iya. Ada wacana bahwa Gus Muhaimin dengan Pak Erlangga. Nah, itu. Jadi ada 3 pasangan ini kan. Oke, Prof. Ada closing statement? Ya, saya berharap bahwa ini karena seperti yang dikatakan Pak Jokowi bahwa calon-calon presiden ini sudah mulai jelas, yaitu paling tidak kita sudah secara resmi sudah ada 2 kan, yaitu Anies dan kemudian Ganjar. Pak Prabowo belum mengumumkan deklarasinya dengan jelas ini namanya KIB-nya ini kan, koalisi besarnya itu. Nah, semoga saja habis ini akan semakin jelas kalau cawapresnya juga diumumkan. Gitu Oke, ya. Kita tunggu bagaimana koalisi besar akan tetap mencapreskan Prabowo atau berbalik haluan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Apa kata Anda? Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.